Bersyukur berjumpa kembali dalam berita hidup baru malam yang ke-61 New Life News NLN. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran, rohani kita untuk sungguh-sungguh bisa menikmati firman yang akan dibagikan dan akan berdoa bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan berita hidup baru malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau memberi waktu untuk kami masih bisa datang kepada Engkau dalam segala keadaan. Kami tahu Engkau lah penentu segala kehidupan. Kami tahu Engkau lah yang memelihara kami sampai detik ini. Terima kasih. Dan Engkaulah yang akan menjamah kami juga menguatkan kami senantiasa lewat kebenaran firman-Mu. Urapilah waktu ini. Patahkanlah segala kegelapan yang ingin mengganggu, yang ingin mencuri firman. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kami bisa merenungkan kebenaran-Mu, menerimanya, percaya, dan tertanam dalam hati pikiran rohani kami dan dapat kami lakukan dan dapat kami pakai di dalam seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berita hidup baru malam hari ini adalah saya masih ambil dari kitab Yohanes dan Yohanes 6 ayat 22 sampai 24. Dari kitab ini kita akan belajar tentang setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dan dia berjalan di atas air menemui murid-muridnya. Dia berangkat ke seberang meninggalkan 5.000 orang itu, tetapi mereka terus masih mencarinya. Karena itu malam hari ini judul firman Tuhan yang saya berikan kepada dalam firman ini adalah apa yang dicari semua orang. Karena itu pertanyaan ini akan menjawab bagi kehidupan saya dan saudara. Apakah hidup kita mencari apa? Selama saya dan saudara hidup, sebenarnya kita hitung. Apa sih yang saya cari selama saya hidup? Apakah benar-benar saya mencari Tuhan? Mencari kehendak Tuhan atau saya mencari hal-hal yang salah dalam hidup ini? Karena ini ada kaitannya dengan firman itu bahwa mereka mencari Tuhan, mencari Yesus. Walaupun apapun motivasinya kita tidak begitu tahu, tetapi yang jelas mereka mencari Yesus. Karena itu saya dan saudara, mari kita renungkan firman ini. Saya bacakan, pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Untuk mencari Yesus. Tetapi kebanyakan dari kita saya melihat, atau kebanyakan dari manusia di dunia, bukan mencari Yesus. Ada juga orang yang mencari Yesus pada awalnya, mencari Tuhan dalam kehidupannya, tetapi pada akhirnya tidak lagi mengikuti Tuhan, mencari Tuhan. Di dalam kitab-kitab yang saya baca tentang raja-raja Israel, raja Yehuda, kadang mereka mencari Tuhan, menjauhkan berhala-berhala, tetapi satu ketika ketika sudah rasa nyaman, mereka berubah lagi. Tidak mencari Tuhan terus, tidak menikmati Tuhan terus, tetapi
mulai mencari hal-hal yang lain. Inilah yang terjadi di dalam seluruh kehidupan manusia. Kadang-kadang kita mencari Tuhan itu pada waktu kita butuh, pada waktu kita merasa perlu Tuhan. Tapi pada waktu kita tidak merasa perlu, kita malah menjauh dari Tuhan, tidak mendekat, tidak menikmati Tuhan. Nah, ini yang kita harus renungkan. Banyak orang biasanya mencari kesenangan sesaat. Apa itu kesenangan sesaat? Kalau kita tidak mencari Tuhan, pasti kita hanya dua arah hidup saya dan saudara. Kalau tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, pasti kita akan bisa cari ke tempat-tempat yang lain kehidupan kita ini. Karena itu saya melihat banyak orang biasanya mencari kesenangan sesaat. Kesenangan sesaat itu berupa uang, materi, kedudukan, apalagi kekuasaan, dan hal-hal yang kelihatan. Hal-hal yang kelihatan sementara, yang bersifat kesenangan sementara. Ini yang berbahaya, saudara. Ketika kita tidak lebih mencari Tuhan, seperti Mazmur pasal 1 bilang, yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kalau kesukaan kita bukanlah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka ada kesukaan yang lain yang akan terjadi, saudara. Karena itu saya melihat apa yang dicari semua orang. Ada lagu yang mengatakan, apa yang dicari orang, uang, uang, duit, duit. Itulah yang terjadi. Kebanyakan orang mencari hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang sementara, kesenangan-kesenangan dunia yang sementara. Padahal itu semua kita akan tinggalkan nanti. Berapa banyak kita terus mencari Tuhan di zaman raja-raja Israel dan Yehuda juga. Ada raja yang begitu mencari Tuhan, tapi ketika dia sudah merasa nyaman, mulailah dia menyembah. Saya baca, saya rasanya aneh gitu. Berarti mereka mencari Tuhan hanya untuk supaya pertolongan Tuhan terjadi, nyaman dulu. Ya sudah nyaman, sudah terjadi pertolongan Tuhan, mulailah cari kesenangan yang lain. Saudara dan saya harus mengerti, selama kita hidup, harusnya kita lebih banyak hidup untuk mencari dekat dengan Tuhan, datang kepada Tuhan. Jadi apa yang kita harus pegang dalam hidup saya dan saudara? Jangan seperti kebanyakan orang yang mencari kesenangan sesaat. Uang, materi, kedudukan itu, kekuasaan, dan hal-hal yang kelihatan yang bersifat kesenangan sementara, kedagingan, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara harus tahu, kalau kita mencari itu, itulah yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dikatakan dalam Matius. Hal-hal yang hanya sifatnya sementara, hal-hal yang sifatnya bukan keabadian, bukanlah kekekalan, bukanlah bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang dicari oleh bangsa-bangsa. Karena itu saya harap lewat kebenaran firman ini, kita melihat orang banyak itu masih mau mencari Yesus. Kenapa mereka mencari? Kita tahu ada alasan, mereka juga ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Ada alasan juga bahwa mereka ingin terus menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terus dikuatkan baik rohani, baik jasmani mereka. Itu tidak masalah selama kita mencari Tuhan untuk kita dikuatkan oleh Tuhan. Tetapi jangan pernah setelah kita dikuatkan kita pergi dari Tuhan. Itu yang jadi masalah. Harusnya semakin kita dikuatkan oleh Tuhan, semakin kita juga lengket dekat dengan Tuhan.
Dan itulah yang Tuhan mau ketika orang-orang mencari Dia, maksudnya ingin dekat dengan Tuhan. Tuhan juga semakin dekat dengan orang itu sebenarnya. Bahkan sebenarnya kalau kita baca dalam Alkitab, kebanyakan orang berdosa, kita semua manusia tidak bisa mencari Tuhan. Tapi Tuhanlah yang mencari kita. Kita tahu waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhanlah yang mencari mereka. Karena mereka merasa ketakutan di dalam dosa. Tuhanlah yang datang untuk memulihkan, menutup segala aib mereka dengan membuat pakaian dalam dari kulit binatang, dedaunan pohon, kulit pohon. Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Makanya kalau saya balik, sebenarnya manusia mencari hal-hal yang sementara, kesenangan sesaat. Tetapi kalau saya balik pertanyaannya, apa yang dicari semua orang pasti yang sesaat kebanyakannya. Tetapi kalau apa yang dicari oleh Tuhan di dalam Alkitab, Tuhan mencari orang-orang yang berdosa. Semua orang berdosa Tuhan cari. Karena itu saya dan saudara, percayalah Tuhan akan menemukan kita, mencari kita dengan segala cara dari Tuhan dan menentukan keselamatan, memberi anugerah kepada saya dan saudara. Kalau Tuhan tidak mencari saya dan saudara, kita tidak mungkin diselamatkan. Kita tidak mungkin bisa ketemu Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mencari saya dan saudara, kita harusnya maju untuk juga mau bertemu. Bukannya malah kita makin menjauh, tidak mencari Tuhan, mencari dunia ini. Keinginan-keinginan dunia ini. Nah, inilah yang bahaya. Karena itu, walaupun kita salah mencari hari-hari ini, kita mencari hal-hal yang sementara, yang duniawi. Tapi kita kalau bertanya kepada Tuhan, apa sih yang disenangi oleh Tuhan ketika datang ke dunia ini? Mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Makanya waktu Yesus makan dengan pemungut cukai, Dia bilang kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, Anak Manusia datang untuk mencari yang hilang, yang akan binasa. Jadi Tuhan tidak mencari orang benar, Tuhan mencari orang yang berdosa. Orang benar sudah tidak ada. Kalau mau cari orang benar, Tuhan tidak mungkin dapat. Tapi karena mencari orang berdosa, maka saya dan saudaralah bisa ditemukan. Karena itu saya percaya apa yang dicari Tuhan, orang berdosa. Apa yang dicari manusia, semua manusia. Uang, keadaan yang senang, sesaat. Tetapi Tuhan berbalik untuk mengajak kita, jangan mencari hal-hal yang sifatnya sementara. Biarlah itu yang datang kepada kita, tetapi kita tidak mencarinya. Kita hanya mencari kekuatan Tuhan, hadirat Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang menyelamatkan semua orang berdosa, kita harus masuk di dalam rencana itu, pencarian itu, maka kita juga akan menikmati apa sebenarnya yang Tuhan mau, mencari jiwa-jiwa yang terhilang, mencari orang-orang yang sedang mengalami berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dicari semua orang sudah jelas. Banyak orang tidak mencari Tuhan lagi. Banyak orang tidak lebih mencari kehendak kerajaan Allah, kebenaran. Padahal Tuhan bilang dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Semua kebutuhan kita. Jadi yang kita mau, yang Tuhan mau, kita jangan balik.
Jangan mencari hal-hal yang sementara itu. Kita mencari kekuatan Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan. Kita mencari mendekat kepada Tuhan. Bukan menjauh daripada Tuhan. Salah satu caranya kita mendekat kepada Tuhan adalah bisa fokus untuk pulihkan ibadah pribadi, ibadah keluarga, ibadah bersama. Walaupun ibadah bersama belum begitu berjalan, tapi saudara bisa terus jalan ibadahnya setiap hari dengan Tuhan. Pulihkan doa, pulihkan perenungan firman setiap hari. Itu ciri orang yang sedang mencari kehendak Tuhan, sedang mencari Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tuhan berkuasa dalam hidupnya. Jadi kalau kita mencari kehendak Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau, itulah yang benar. Jadi Tuhan tidak ingin kita mencari hal-hal yang sementara itu. Memang kita perlu, kita bekerja perlu, tetapi itu bukanlah yang utama dalam hidup kita sebenarnya. Harusnya kembali kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia bisa salah mencari, tetapi Tuhan tidak salah mencari. Tuhan mencari saya dan saudara, dan Dia menemukannya. Kalau hari ini, malam hari ini saudara melihat berita hidup baru malam hari ini, dan saudara merasa sayalah orang yang dicari Tuhan, karena saya adalah orang yang berdosa, saya tidak sanggup keluar dari dosa, Tuhan akan memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa tujuannya yang utama mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang sesat. Mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang akan binasa. Dan di antara semua yang Tuhan cari termasuk saya dan saudara. Karena itu kita begitu bersyukur punya Tuhan yang mencari dan menyelamatkan kita. Bukan kita yang cari-cari keselamatan, bukan kita yang usaha mencari keselamatan itu. Kita tidak akan mampu. Tetapi Tuhan mencari kita dan membawa kita dekat dengan Dia. Tinggal dengan Dia. Dia tinggal di dalam kita. Itulah persekutuan yang Tuhan mau. Tuhan mencari kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan bersama-sama di bumi ini sampai pulang ke surga. Jadi kita bersyukur Tuhan mencari saya dan saudara. Kalau orang banyak ini mereka mencari Tuhan karena ada banyak alasan, banyak motivasi. Tapi mereka juga tetap bertemu karena pada waktu itu Tuhan hadir di dalam inkarnasi menjadi manusia. Mereka terus berusaha mencari Tuhan. Dan waktu mereka bertemu, mereka juga dikuatkan. Baik secara rohani, jasmani, keadaan mereka. Dan mereka juga dipulihkan oleh Tuhan. Tidak mungkin orang yang mencari Tuhan tidak akan mengalami kekuatan Tuhan. Pastilah. Kita ingat di dalam kisah bagaimana seorang perwira nama Cornelius mencari Tuhan. Dia berbuat saleh benar, dia melakukan sedekah kepada umat Tuhan. Dan Tuhan mencari dan menemukan dia kembali. Dia mencari Tuhan untuk bertemu. Tapi Tuhanlah yang buka jalan untuk dia bisa ketemu siapa Tuhan. Lewat mengirim Petrus menyampaikan Injil kepada mereka. Jadi saya melihat ketika orang sungguh-sungguh mencoba membuka hati untuk mau mendekat kepada Tuhan, walaupun belum terjadi dari pihak kita, kita cari tapi kita tidak akan bisa temukan selama Tuhan tidak mau datang bertemu saya dan saudara. Tapi syukur melalui keselamatan, melalui jalan keselamatan yang dikaryakan oleh Yesus menjadi Kristus Juru Selamat, saya dan saudara sudah bisa ditemukan lewat jalan itu. Jalan itulah yang membuka saya dan saudara untuk kembali ditemukan oleh Tuhan. Diberi keselamatan, diberi roh kembali yang hidup.
Roh Tuhan sendiri. Dilepaskan dari dosa, dilepaskan dari setan. Dan kita bisa berkembali bersama-sama dengan Tuhan. Tidak menjadi musuh lagi dengan Tuhan, tetapi musuh dengan kegelapan, menjadi bersatu dengan Tuhan. Ketika Tuhan mencari saya dan saudara, Dia ingin bersama-sama dengan kita, menyertai kita senantiasa, untuk kita bisa terus dikuatkan dan menikmati kekuatan Tuhan. Jangan kita mencari Tuhan hanya untuk sesaat. Harusnya kita terus bertekun hidup di dalam Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Makanya pemazmur Daud bilang, aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya pemazmur tahu bahwa paling enak di rumah Tuhan, paling enak beribadah, paling enak itu berkomunikasi dengan Tuhan. Karena tidak ada yang rugi waktu dia datang kepada Tuhan. Dia akan dikuatkan selalu. Dia akan dipulihkan. Kalau dia bersalah, dia ditegur, dia diubahkan. Makanya Daudlah yang mencetus semua. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, hanya di halaman saja, daripada 1000 hari di tempat lain. Luar biasa kan? Berarti saya dan saudara harusnya punya kerinduan yang sama. Bukan lebih rindu dipenuhi dengan keadaan-keadaan sekarang, materi. Saya selalu bilang kepada banyak orang, kalau kamu dapat uang miliar, sebenarnya Tuhan tidak begitu senang. Sorga tidak ada tepuk tangan. Tapi kalau kamu dapat 1 jiwa, dikatakan ada sukacita yang besar di dalam kerajaan sorga. Kalau kita dapat 5 miliar, kitalah yang senang. Tapi orang Tuhan, dampaknya sampai ke sorga itu tidak begitu menjadi tepuk tangan, sorak-sorai. Yang bisa membuat sorga bersorak-sorai, bergembira, bersukacita adalah ketika kita membawa jiwa-jiwa yang berdosa. Karena sampai hari ini Tuhan terus masih mencari jiwa-jiwa yang berdosa dan diselamatkan. Jadi kalau saudara orang yang dicari Tuhan, saudara bilang saat ini saya adalah orang berdosa, Pak, cocok. Berarti sekaranglah waktunya Tuhan mencari saudara. Amin. Dan setelah Tuhan menemukan saudara, janganlah saudara mencari yang lain lagi. Carilah tetap hidup dekat dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Tuhan menginginkan kita mencari Dia dalam segala hal. Tadi ayat yang terakhir kita baca, mereka mencari Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka ingin mengikutinya. Karena mereka terus dikuatkan, karena mereka terus mengalami mujizat Tuhan. Dan mereka tidak mau meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berita bagus bagi kita. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan mengalami kekuatan Tuhan terus menerus. Dalam segala hal, carilah Tuhan. Carilah kehendak Tuhan dalam segala keadaan. Sulit, senang, susah, tetap merindukan keadaan Tuhan yang saya harus nikmati di tengah-tengah segala keadaan itu. Bukan keadaan itu yang kita nikmati, keadaan Tuhan yang sedang bekerja lewat keadaan itu. Itulah yang kita harus terus cari dan nikmati. Entah itu keadaan sedang sulit, keadaan sedang susah, tapi kita tidak berhenti untuk tidak mencari Tuhan. Tetap mencari, menikmati Tuhan di tengah-tengah keadaan itu. Karena justru di dalam kesulitan-kesulitan itu Tuhan justru bekerja lebih kuat, lebih luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Jadi setiap orang yang mencari Tuhan, mereka tidak akan kecewa. Satu saat mereka akan mengalami. Kornelius setia mencari Tuhan, mengabdi terus, berkemurahan hati, memberi sedekah terus. Dan satu ketika Tuhan membuka pintu untuk mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka diselamatkan.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dicari semua orang? Tadi saya sudah singgung, kebanyakan orang hanya mencari hal-hal yang bersifat kesenangan sementara. Tetapi apa yang dicari Yesus di dalam dunia ini adalah setiap jiwa yang berdosa untuk diselamatkan. Jadi inilah berita baik bagi saya dan saudara. Kalau saudara saat ini merasa, Pak Pendeta, saya lah orang yang berdosa itu, Tuhan sedang akan mencari engkau dan memuat, akan hadir dalam hidupmu dan melepaskan engkau dari dosa, dari segala setan, bahkan dari segala penyakit mungkin yang sedang mengganggu. Dan ketika engkau pulih, engkau disembuhkan, engkau dikuatkan, jangan berhenti mencari Tuhan. Semakin percaya, semakin menikmati kekuatan Tuhan, semakin bawa juga orang-orang lain datang kepada Tuhan. Amin. Karena itu ketika kita mencari hal yang salah, hidup kita akan sia-sia dan habis percuma. Tapi ketika kita mencari Tuhan senantiasa dalam segala keadaan, dalam susah, dalam senang, tetap mencari hadirat Tuhan, mencari kehendak Tuhan, masuk dekat dengan Tuhan terus menerus, maka kita akan gampang dikuatkan. Dan saya percaya Tuhanlah yang lebih dahulu mencari saya dan saudara. Amin. Karena itu biarlah firman Tuhan malam hari ini akan menolong kita semua terus hidup mencari Tuhan. Jangan seperti kebanyakan orang yang mencari hal-hal yang sesaat. Mencari kehendak Tuhan, mencari Tuhan dalam segala keadaan, maupun senang susah, semua adalah harus masuk dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya juga melihat bahwa Tuhan juga terus mencari saya dan saudara. Semua orang yang berdosa di dunia ini, Tuhan rindu untuk memberi keselamatan. Karena itu Tuhan yang datang untuk membuka jalan supaya semua orang bisa kembali bertemu dengan Tuhan. Jadi jalan bertemu dengan Tuhan itu sudah terbuka bagi saya dan saudara. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Ketika orang bertemu dengan Yesus, dia bertemu dengan jalan yang bisa membawa dia bersama-sama kembali dengan Tuhan sampai kepada kekekalan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini akan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur bahwa biarlah kami tidak berhenti terus mencari Engkau dalam segala keadaan. Mungkin waktu kami mencari Engkau masih ada motivasi kami yang salah. Tapi makin kami mencari Engkau dan mau mendekatkan diri, mau menikmati Engkau sebagai pribadi dalam hidup kami, mengalami Tuhan dalam hidup kami akan semakin lengket dengan Tuhan. Dan kami bersyukur, bukanlah kami yang lebih dahulu mencari Engkau. Engkaulah yang mencari kami dan mau menyelamatkan kami. Kami hanya bisa datang kepada Engkau oleh karena Engkau membuka pintu untuk kami bisa ketemu dengan Engkau melalui Yesus sebagai Kristus. Terima kasih. Dan kalau kami juga orang berdosa, Tuhan juga mencari kami. Kami bersyukur dan hamba berdoa, kalau ada orang-orang yang merasa waktu menonton, melihat berita hidup baru malam hari ini, mereka bilang, Tuhan carilah saya, ketemukanlah saya. Dan biarlah saya ketemu Engkau juga dan menikmati Engkau dalam hidup saya. Mari Engkau masuk Tuhan dalam hati, pikiran, rohani kehidupan orang itu. Dan memberi kelepasan, memberi kelegaan, memberi pertemuan yang indah. Menjadikan satu persatuan dengan Engkau. Dan mengalami kekuatan. Terima kasih. Hamba berdoa juga, ketika Engkau mencari orang-orang berdosa, Engkau juga menyembuhkan mereka. Engkau juga memulihkan mereka. Engkau melepaskan dari setan-setan, dari neraka, dari
ikatan sakit penyakit, dari segala belenggu. Karena itu hamba berdoa kalau ada yang menonton siaran ini yang sedang mengalami sakit apapun, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurmu, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dan ada banyak yang mengalaminya sekarang. Jadi dalam nama Yesus, penuhilah dalam nama Yesus. Bahkan mereka bukan hanya mengalami kesembuhan, keselamatan dari Engkau. Engkau menemukan mereka untuk dibawa bersama-sama dengan Engkau dan diselamatkan dan mencapai kekekalan dalam nama Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa buat setiap yang menitip doa, mereka yang sedang mengalami gangguan, kesulitan. Hamba percaya kuasa Tuhan sedang bekerja dan menguatkan. Karena Engkau mencari mereka yang sedang lemah dan susah untuk dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan, selamatkanlah bangsa kami. Berilah berkat keselamatan. Biarlah mereka semua yang rindu mencari Engkau bisa bertemu Engkau, karena Engkau sudah buka jalan untuk bisa bertemu di dalam Yesus. Biarlah ada banyak yang mengaku Yesus adalah Tuhan, karena mereka mengerti Tuhan Yesuslah yang mencari orang-orang berdosa, bukan orang berdosa yang sanggup mencari Engkau. Terima kasih Bapa. Selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah Bali, selamatkanlah Kupang, NTT, Sumba dari segala wabah yang mengganggu ini. Kami percaya hanya kekuatan-Mu lah yang melindungi kami, melindungi anak-anak Tuhan, melindungi seluruh jemaat Gereja Hidup Baru yang hamba layani juga, melindungi setiap pribadi yang minta didoakan juga, bahkan mereka yang harus menerima keselamatan. Tuhan juga yang bekerja. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga menyerahkan berita hidup baru ini, biarlah terus bisa menjadi berkat, bukan hanya malam, pagi juga dan siang hari juga. Biarlah firman-Mu terus diberitakan supaya ada banyak pemulihan terjadi. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat keluarga besar hamba, anak-anak juga, istri. Tuhan terus memberi kekuatan. Hamba Tuhan HKTR, Tuhan memberi kekuatan supaya kami tetap ada di dalam perlindungan kekuatan dari Tuhan di masa-masa yang gangguan ini, yang kami sebenarnya tidak bisa kontrol. Kami mungkin bisa menjaga tetapi tidak bisa sempurna. Engkaulah perlindungan kami. Seperti Engkau bilang kepada Abraham, akulah perisaimu. Jadilah perisai dalam hidup kami. Jadilah kekuatan dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Jadilah kami terus menikmati, mencari hadirat-Mu, kehendak-Mu dalam segala keadaan, dan meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Allah yang memberkati kami lewat berita hidup baru malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa besok malam. Biarlah berita hidup baru terus menguatkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati.